Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. 2023 Tanah Jawa dalam bahaya karena sosok ini sudah muncul. Sabdo Palon adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa Tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabdo Palon sangat dihormati kalangan umat Hindu-Buddha dan penganut aliran kejawen di Tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas berat sebagai punokawan abdi kinasi Prabu Brawijaya V. Sabdo Palon memang dulunya adalah penasehat Raja Brawijaya V, pemimpin terakhir Kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Pujangga Keraton Solo Ronggo Warsito. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Pada ramalan Jayabaya di tahun 2023 ini merupakan salah satu tahun yang mengerikan. Pasalnya Sabdo Palon nagih janji. Pada suatu ketika saat Brawijaya V memiliki keyakinan baru dari Hindu-Buddha ke Islam menyebabkan Sabdo Palon murka dan ia kembali ke alamnya. Tetapi setelah 500 tahun Sabdo Palon akan kembali nagih janji. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon nagih janji, yang kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Dalam ramalan tersebut, masa Sabdo Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang akan terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon dalam ramalan Jangka Jayabaya, tapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan juga sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Di dalam serat Dharma Gandul dikisahkan tidak terima Brawijaya digulingkan tentara Demak pada tahun 1478. Meskipun sumber sejarah lain menyebutkan Brawijaya digulingkan Kirindrawardhana. Wong Jawa wis ilang Jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas. Tercatat dalam ramalan Jayabaya dalam serat Sabdo Palon Pupuh 4 bersumpah akan muncul kembali sebagai pemomong Tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Apabila dihitung dari Kerajaan Majapahit runtuh, maka ramalan datangnya masa Sabdo Palon nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Dilansir dari beberapa sumber menyatakan bahwa ramalan Jayabaya tentang Sabdo Palon nagih janji sudah muncul di tahun ini. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh 5 dalam serat Sabdo Palon yang berbunyi Kulon damel pratondo, pratondo tembayang Mami Hardi Merapi yang jebluk mili lahar, lindu ping pitu sedino kaline banjir bandang, yang memiliki arti saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya. Apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi sebanyak 7 kali dalam sehari serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabdo Palon Pupuh 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Dan berdasarkan Pupuh 11 dalam serat Sabdo Palon disebutkan pagebluk ingkang pinangkung lelarang ngombro-ngombro injeng sugeng sore praloyo, yang memiliki arti akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang masih hidup, sorenya banyak yang meninggal. Selain itu akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di Tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi karut-marut.
Hal tersebut lantaran adanya egosentris dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat banyak yang rusak. Sebagian masyarakat di Pulau Jawa percaya dengan adanya kisah pertarungan antara Sabdo Palon dan Syekh Subahir di Tanah Jawa. Pertarungan tersebut terjadi selama 40 hari dan 40 malam. Sabdo Palon dan Syekh Subahir bertarung karena adanya pemasangan benda pusaka sebagai tumbal di puncak Gunung Tidar. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Syekh Subahir dengan Sabdo Palon. Selama peperangan tersebut, Sabdo Palon akhirnya membuat perjanjian dengan Syekh Subahir, di mana jika Syekh Subahir melanggar, Sabdo Palon akan kembali ke Pulau Jawa untuk menagih janji. Kedatangan Sabdo Palon setelah 500 tahun tersebut untuk memulihkan kejayaan Nusantara seperti pada zamannya dahulu, dan akan ada 5 tanda alam jelang kedatangan Sabdo Palon yang diramalkan akan tergenapi pada tahun 2023. Yang pertama yaitu karena erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ada satu erupsi yang disebutkan dalam kitab Babad Majapahit yang menjadi tanda alam kedatangan Sabdo Palon, yaitu jika lahar yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam berbagai versi ramalan 2023 banyak disebut bahwa akan terjadi bencana alam. Bencana alam tersebut berkaitan dengan batu dan juga api. Apakah ramalan ini merujuk pada akan terjadinya erupsi Gunung Merapi sebagai pertanda kedatangan Sabdo Palon? Dan yang kedua yaitu banjir besar di Jawa. Sabdo Palon menyebutkan bahwa suatu hari di Tanah Jawa ketika orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai tengah, maka sungainya akan meluap dan banyak menelan korban jiwa. Sabdo Palon menambahkan bahwa semua yang terjadi pada manusia tersebut adalah takdir semesta, dan sekaligus membuktikan bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung yang mengendalikan semuanya. Dan yang ketiga yaitu terjadinya kelaparan. Dikatakan oleh Sabdo Palon pada saat itu manusia akan bingung mencari makan. Mereka tidak akan lagi mempedulikan peraturan karena tidak kuasa menahan perut yang keroncongan. Dan yang keempat yaitu rusaknya Tanah Jawa. Rusaknya Tanah Jawa di sini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh dan menggambarkan betapa tatanan hidup masyarakatnya akan porak-poranda. Disebutkan oleh Sabdo Palon menjelang kedatangannya bahwa Tanah Jawa sudah tak lagi menghasilkan. Kerusakan yang timbul karena ulah manusia sendiri yang sudah rusak moralnya dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Yang berikutnya yaitu gempa bumi 7 kali sehari. Sabdo Palon mengatakan bahwa saat gempa itu terjadi, tanah akan menganga dan banyak makhluk halus keluar untuk menyeret manusia ke dalam tanah. Perlu diketahui bahwa Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris, pandito, penasehat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Di balik ramalan itu semua ternyata juga mengandung makna yang tersembunyi, yaitu bahwa manusia akan diseret oleh hawa nafsunya sendiri menuju kepada kehancuran atau kematian. Maka dari itu kita sebagai manusia diingatkan untuk tetaplah waspada dan terus memperbaiki diri supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itulah kisah tentang Tanah Jawa yang dalam bahaya karena sosok Sabdo Palon sudah muncul. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.